Di balik kemewahan dan gemerlap istana Eropa, tersembunyi kisah-kisah para raja dengan obsesi yang begitu aneh, bahkan terkadang mengkhawatirkan. Sebagian membuat rakyatnya bingung, sebagian lagi membuat para penasihat istana frustrasi, dan ada juga yang membuat sejarah tercengang. Inilah deretan raja dengan perilaku paling unik dan kadang mengkhawatirkan dalam sejarah Eropa. Kita mulai dari Denmark dengan sosok Christian VII, seorang raja yang perilakunya benar-benar membingungkan banyak orang di sekitarnya. Dokter istana mencatat bahwa Christian sering menunjukkan tingkah laku yang sangat tidak stabil. Ia bisa tiba-tiba marah, tertawa tanpa alasan, atau bahkan melakukan hal-hal yang sangat pribadi di depan umum dan di waktu yang tidak tepat. Tingkah lakunya yang ekstrem ini membuat para penasihat kerajaan kesulitan untuk mengendalikannya. Bahkan ada catatan bahwa sang raja terkadang melukai dirinya sendiri karena kondisi mentalnya yang tidak terkontrol. Ini adalah sebuah kisah yang lebih mirip seperti drama tragis daripada catatan kerajaan yang megah. Selanjutnya ada Raja Prusia Frederick William I yang punya obsesi sangat unik. Ia ingin membangun sebuah pasukan yang seluruhnya beranggotakan Praeoprea dengan tinggi badan yang luar biasa. Unit elit ini kemudian dikenal sebagai Potsdam Giants. Karena orang dengan tinggi seperti itu sangat langka, sang raja melakukan berbagai cara untuk mencari mereka. Ia bahkan mengatur pernikahan antara orang-orang bertubuh tinggi dengan harapan kelak mereka akan melahirkan generasi serupa, seperti sebuah program khusus ala kerajaan. Dan yang paling ekstrem, prajurit yang kurang tinggi konon diberi latihan khusus yang sangat tidak nyaman demi menambah tinggi badan mereka. Keinginan raja memang terpenuhi, tetapi banyak rakyat yang ketakutan melihat karakteronia yang obsesif. Dari Prusia kita menuju Rusia, bertemu dengan Peter the Great, seorang raja jenius yang punya rasa ingin tahu yang luar biasa besar, kadang terlalu besar. Peter mempelajari segalanya, mesin, sains, seni, bahkan anatomi manusia secara langsung. Ia juga pernah menyamar sebagai tukang kapal di Belanda dan hidup seperti rakyat biasa hanya untuk belajar teknologi pembuatan kapal. Obsesi Peter pada ilmu pengetahuan juga membuatnya membangun sebuah museum bernama Kunstkamera yang berisi benda-benda aneh, langka, dan bagi banyak orang cukup menyeramkan. Semua itu katanya demi membuka pikiran rakyat Rusia dari tahayul. Ia adalah sosok yang brilian, berani, dan sedikit membuat merinding. Kalau raja lain terobsesi pada ilmu pengetahuan atau tentara, Henry VIII punya obsesi yang lebih sederhana, punya anak laki-laki. Ketika istri pertamanya tidak bisa memberikannya seorang pewaris laki-laki, Henry meminta cerai. Masalahnya, Gereja Katolik saat itu menolak permintaannya. Lalu muncullah keputusan paling dramatis dalam sejarah Inggris. Henry mendirikan gereja Inggris agar ia bisa mengatur urusan pernikahannya sendiri. Ia menikah sebanyak 6 kali. Dan setiap pernikahannya penuh dengan drama yang tidak kalah seru dari serial TV modern. Ironisnya, pewaris laki-laki yang sangat ia dambakan akhirnya meninggal di usia muda, sementara anak perempuan yang tidak ia harapkan, Elizabeth I, justru menjadi salah satu ratu terbesar dalam sejarah Inggris. Selanjutnya ada Louis XVI, Raja Prancis, yang lebih suka mengutak-atik kunci dan gembok daripada mengurus negaranya. Ketika Prancis menghadapi krisis besar utang membengkak, kemiskinan meluas, dan revolusi sudah di depan mata, Louis justru lebih sering menghabiskan waktunya di ruang kerjanya untuk membuat kunci-kunci baru. Hobi yang tenang ini menjadi pelariannya dari tekanan politik yang begitu berat. Tapi pada akhirnya,
hobi itu tidak cukup untuk menyelamatkannya dari gelombang revolusi Prancis yang dahsyat. Lalu ada James ke-6 dari Skotlandia yang kemudian menjadi James I Inggris. Raja ini punya ketakutan yang sangat mendalam pada sihir dan penyihir. Semuanya bermula ketika badai besar hampir menenggelamkan kapalnya dalam sebuah perjalanan laut. Alih-alih menyalahkan cuaca buruk, James yakin bahwa badai itu adalah ulah kaum penyihir. Setibanya di rumah, ia langsung melakukan penyelidikan besar-besaran, membentuk pengadilan khusus, dan memenjarakan banyak sekali orang yang dicurigai sebagai penyihir. Ia bahkan menulis sebuah buku berjudul Daemonology yang membahas keyakinannya tentang bahaya sihir. Bagi orang lain, badai adalah fenomena alam biasa, tapi bagi James, itu adalah pertanda bahwa musuh gaib sedang mengincarnya. Kisah berikutnya sangat tragis. Charles ke-6 dari Prancis mengalami kondisi mental langka yang membuatnya yakin bahwa tubuhnya terbuat dari kaca. Karena merasa dirinya bisa pecah kapan saja, ia melarang siapapun untuk menyentuhnya. Ia sering memakai pakaian khusus berlapis agar merasa aman dan seringkali berdiri diam berjam-jam karena takut bergerak. Di masa kambuhnya, ia sering tidak mengenali keluarganya sendiri dan berlari-lari di dalam istana seolah sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Banyak ahli modern meyakini Charles mengalami gangguan mental yang berat, sebuah tragedi pribadi yang membuat pemerintahannya penuh dengan kekacauan. Sekarang kita bicara tentang sosok yang paling terkenal karena tindakan kerasnya, Vlad ketiga dari Wallachia, tokoh yang menjadi inspirasi legenda Dracula. Vlad dikenal karena metode hukumannya yang sangat ekstrem, begitu ekstrem hingga tidak bisa dijelaskan secara rinci di sini. Yang jelas, ia menggunakan hukumannya membuat siapapun takut untuk berbuat salah. Bahkan para bangsawan pun tidak luput dari ketegasannya yang luar biasa. Ada sebuah kisah bahwa ketika seorang tamu mengeluh tentang bau tidak enak dalam sebuah jamuan makan, Vlad langsung memindahkan tamu itu ke tempat yang sangat tinggi agar ia tidak mencium bau apapun lagi. Keputusannya selalu keras, tanpa kompromi, dan menjadi sumber ketakutan di seluruh wilayah kekuasaannya. Berikutnya adalah Erik XIV dari Swedia yang pada awalnya dikenal sebagai pangeran cerdas dan menarik. Bahkan Ratu Elizabeth I dari Inggris pernah mempertimbangkan untuk menikah dengannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Erik menjadi semakin curiga pada semua orang di sekitarnya. Ia bisa sangat ramah pada hari ini, lalu mengeluarkan keputusan berat yang tidak terduga keesokan harinya. Siapapun yang dianggap mencurigakan bisa langsung ditahan, bahkan karena hal-hal sepele seperti berbisik atau berdandan terlalu rapi. Puncaknya, Erik sendiri menyerang salah satu bangsawannya dalam kondisi tidak stabil. Setelah insiden itu, para pejabat istana sepakat bahwa sang raja sudah tidak mampu lagi memimpin. Erik akhirnya diturunkan dari tahta dan menghabiskan sisa hidupnya dalam penjara. Terakhir, kita punya Ludwig II dari Bavaria, seorang raja yang hidup seperti tokoh dalam cerita dongeng. Ludwig sama sekali tidak tertarik pada politik. Ia lebih suka menghabiskan waktunya untuk seni, musik, dan membangun kastel-kastel megah seperti Neuschwanstein dan Linderhof bangunan yang kini menjadi ikon wisata dunia. Ia sering mengurung diri, menonton pertunjukan opera sendirian di tengah malam, dan benar-benar hidup dalam dunia fantasinya sendiri. Karena perilakunya dianggap tidak stabil, ia akhirnya dicopot dari tahta. Keesokan harinya, ia ditemukan meninggal secara misterius di sebuah danau. Ironisnya, kastil-kastil yang dulu dianggap sebagai bukti kegilaannya, kini
justru menjadi kebanggaan dan sumber pendapatan terbesar bagi Bavaria. Itulah kisah para raja Eropa dengan obsesi paling unik dan menyenangkan. Dari yang visioner, yang penuh drama, hingga yang hidup dalam ketakutan dan ilusi mereka sendiri. Sejarah memang penuh dengan kejutan, dan para penguasa ini membuktikan bahwa kekuasaan besar tidak selalu datang dengan kewarasan yang besar. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.